Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Resadi dari kelas D3ME 4A dengan NRT 0322030017. Saya di sini akan mempresentasikan tentang desain cold storage KM Amagi Galaxy. Ya, di sini ada gambar GA KM Amagi Galaxy atau General Arrangement. KM Amagi Galaxy ini memiliki rute Bengkulu menuju ke Pakistan Karachi, yang termasuk rute pelayaran dengan rute sejauh 2.884 naik miles, yang membutuhkan waktu 6 hari 14 jam atau 12 hari 28 jam untuk bolak-baliknya, pulang perginya. Latar belakang tersebut tentunya akan membutuhkan penyimpanan makanan yang digunakan untuk kebutuhan ABK. Maka didesainlah suatu kompartemen yaitu cold storage yang bertujuan untuk menyimpan bahan makanan agar bertahan sampai 12,28 jam lamanya. Cold storage yaitu suatu ruangan yang dirancang khusus untuk kondisi temperatur rendah yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk makanan. Tujuannya, penggunaan cold storage ini merupakan salah satu pengawetan pangan yang didasarkan pada pengambilan panas dari bahan makanan tersebut. Scope of work-nya, yang pertama, menentukan dimensi cold storage. Yang kedua, menentukan rute pelayaran. Yang ketiga, menghitung cooling load. Yang keempat, menentukan insulation material dan thickness atau ketebalan. Yang kelima, menentukan peletakan cold storage atau plot pan-nya. Yang keenam, menentukan refrigerant yang akan digunakan. Yang ketujuh, menentukan unit-unit untuk cold storage-nya. Yang kedelapan, menentukan ukuran pipa dan material yang digunakan. Yang kesembilan, melakukan evaluasi efisiensi energi. Yang ke-10, melakukan evaluasi terhadap potensi pemanasan global atau PBB. Yang ke-11, melakukan evaluasi ekonomi. Ya, di sini akan kita bahas pertimbangan desain cold storage-nya. Data jumlah ABK didapat perhitungan sebelumnya yaitu ada 38. Dan data volume ruang pendingin beserta safety-nya yaitu 8,8 meter kubik. Nah, di sini mari kita lihat untuk tabel desain volume cold storage yang saya buat. Untuk panjang 1,4 meter, lebarnya 1,1 meter, dan tinggi 1,7 meter. Nah, untuk semua desainnya itu sama. Panjang, lebar, tingginya sama. Setelah itu ketemu volumenya 7,854 meter. Untuk suhu freeze and mid-nya yang akan didinginkan -20 Celcius. Suhu daily vegetables-nya yang akan didinginkan 1,67 dan suhu udara luarnya 32 derajat Celcius. Untuk pemilihan insulation pada cold storage-nya, mari kita lihat PDF-nya. Ya, di sini kita akan lihat pemilihan insulation yang saya pakai yaitu 80. 80 berarti di sini punya surface temp heat flow efficiency. Itu yang vegetables, yang ini sekarang yang fish meat. Nah, ini yang fish meat.
surface temperaturnya segini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, di sini untuk pertimbangan pemilihan evaporator. Ini saya akan mempertimbangkan 3 evaporator. Yang akan saya pilih yaitu tipe yang ketiga. Kenapa yang saya pilih untuk ketiga? Untuk dimensinya itu sudah sama semua, panjang 0,75, lebar 0,43, dan tingginya 0,455. Kenapa saya memilih untuk tipe yang ketiga? Karena di surface reservoir-nya dia tertinggi, yaitu 61,6%. Di sini akan kita lihat. Nah, ini pemilihan evap. Dan ini yang saya pakai karena surface reservoir-nya 61,60. Dan tadi hanya 0,40. Untuk yang tengah, mari kita lihat. Nah, di sini hanya 15,30. Untuk dimensinya sama semua. Untuk selanjutnya, pertimbangan dalam memilih refrigerant. Di sini ada BKI, tabel dari BKI. Mari kita lihat. Ya, di sini ada tabel dari BKI untuk pertimbangan refrigerantnya, pemilihan refrigerant. Ya, di sini ya, teman-teman. Pada tabel 1.1, ketemunya di sini. Untuk R22-nya terlalu tinggi. Mari kita lanjutkan. Untuk refrigerant yang diizinkan oleh BKI pada tabel 1.1 tersebut, tetapi untuk refrigerant 22 tidak direkomendasikan karena tidak dibolehkan pemerintah Indonesia karena membahayakan lingkungan. Untuk pemilihan kompresor dan kondensor yang dapat mencapai suhu evaporator minus 32 derajat Celcius hanya 400A, 404A, 407A, dan R507. Untuk nilai GWP yang paling rendah di antara 3 tersebut ialah R407A. Karena itulah saya memilih refrigerant tersebut. Nah, di sini yaitu pertimbangan pemilihan kompresor kondensor. Untuk pemilihan kompresor dan kondensernya, saya memilih nomor 3 dari tabel 15 tersebut. Ini karena jenis kondensor memiliki kapasitas pendingin atau cooling capacity-nya tidak terlalu besar dan lebih besar dari beban total saya. Ya, ini yang kompresor kondensor yang saya pilih. Ya, ini data-datanya. Terus ini ukurannya. Ini lebih detailnya. Ya, seperti itulah.
Nah, ini untuk pemilihan expansion valve-nya. Temunya temperatur evaporator 15 Celcius, temperatur kondensornya 40 derajat Celcius, capacity vapornya 4,6 kW, coolingnya 3, superheatingnya 5 Kelvin. Ya, selanjutnya pemilihan pipa refrigerant material. Tipenya super pipe, wall thickness-nya 0,3 mm sampai 80 mm sesuai customnya. Untuk inletnya connection 2 mm sampai 610 mm atau sesuai customnya. Yang untuk outletnya 2 mm sampai 610 mm atau sesuai customnya. Sertifikat ISO 9001. Nah, di sini akan kita bahas pembahasan plot plan. Cold storage berada di main deck untuk di sini main decknya ya. Untuk produk fish and meat berada di depan evaporator dikarenakan suhu fish and meat sangat rendah. Sedangkan untuk produk dairy dan vegetable berada di belakang evap. Karena ada perbedaan temperatur dan diberi ventilasi agar ada udara dingin yang masuk untuk mendinginkan vegetable dan dairy. Untuk kondensor berada di bagian luar ruangan agar mendapatkan udara bebas, agar panas dari refrigeran bisa dibuang ke atmosfer. Untuk kompresor penempatannya sama dengan kondensor, karena kompresor dan kondensor ini sama. Kondensor ke expansion valve-nya memiliki panjang 5,8 meter untuk inlet diameternya 12 mm. Dan expansion ke evaporator sini yaitu 1,85 meter untuk inlet diameter 16 mm. Dan evaporator ini ke kondensor kompresor yaitu 7,65 meter untuk inlet diameter 28 mm. Nah, di sini memperoleh kesimpulan dari hasil desain didapatkan dimensi luas dan volume dari storage sebesar 7,85 meter kubik. Dari hasil perhitungan full storage pada kapal KM Amagi Galaxy didapatkan beban total sebesar 2,57 kW. Dari insulasi pendingin yang didesain ditentukan jenis refrigeran yang dipakai yaitu R407A. Jenis material dinding yang digunakan adalah stainless steel sebagai polystyrene tipe 4 C57812B sebagai insulation dan PVC jacketing sebagai jaket material. Untuk pemilihan kompresor, expansion valve, kondensor, evaporator menggunakan beberapa software yaitu Beezer, Gunter, dan Pulse Selector. Untuk pemilihan material pipa digunakan adalah chopper dengan ukuran 2 mm sampai 610 mm atau sesuai customnya, keinginan untuk keperluan desainnya. Ya, di sini saya sudah selesai presentasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan yang saya sengaja atau tidak. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.